Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Saudaraku, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang Saduki datang bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan. Mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Nah, berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi, mereka percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Saduki tidak. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa orang Saduki tidak mempercayai akan adanya kebangkitan orang mati? Karena bagi mereka, ini sesuatu yang mustahil adanya. Sesuatu yang tidak masuk akal mereka. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu dapat dibangkitkan? Dan bagaimana caranya? Mereka menggunakan akal mereka yang terbatas itu untuk memahami akan hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, menggunakan akal itu tentulah sesuatu hal yang baik. Dan kita harus menggunakan akal kita untuk memahami banyak hal. Dan bahkan ketika kita belajar firman Tuhan, kita juga perlu sekali menggunakan akal kita agar kita tidak salah menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, perlu menjadi catatan bagi kita adalah, karena akal kita ini terbatas adanya, jangan sampai akal kita yang terbatas ini menghalangi kita untuk mempercayai kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain. Jangan sampai akal kita yang terbatas ini menghalang atau menjadi penghalang bagi kita untuk melihat kuasa Allah yang tak terbatas adanya. Bapak Ibu Saudara, ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah dengan akal kita yang terbatas ini, kita belajar untuk terus mempercayai kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Kuasa Tuhan tak terbatas adanya. Hanya akal kita sajalah yang terbatas untuk memahaminya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.